Bab 38 terkenal untuk 100 mil. Suara mendesing. Chu Feng melompat dari panggung. Dia tidak repot-repot menikmati sorak-sorai dan bertepuk tangan dan dia langsung berjalan keluar dari tempat latihan. Tidak ada yang tahu apa yang harus dilakukan ketika mereka melihat bagian belakang Chu Feng. Hanya Chu Yuanba yang tersenyum dan berkata dengan suara rendah, "Sepertinya orang ini memiliki kebencian yang sangat dalam." Setelah meninggalkan tempat pelatihan seni bela diri, Chu Feng pergi ke kamar Chu Guyu. Pukulan Chu Hongfei sangat sengit dan itu benar-benar tidak ringan ketika mengenai Chu Guyu. Setelah tak sadarkan diri selama 4 jam, ia perlahan-lahan terbangun. "Saudaraku, apa yang terjadi di luar? Mengapa begitu keras?" Chu Guyu tidak tahu apa yang terjadi di tempat pelatihan seni bela diri. "Tidak ada." Senyum Chu Feng sangat tenang. "Ah, mungkin paman keenam adalah tuannya sekarang. Itu semua karena aku. Jika aku bisa menang, ayah pasti." Chu Guyu terus menyalahkan dirinya sendiri. "Guyu, apa kamu lebih baik?" Tetapi tepat pada saat itu, Chu Yuanba berjalan masuk. Di belakangnya adalah Chu Yuan, Chu Renyi, Chu Nanshan dan beberapa orang lain dengan status tinggi. "Kakek, aku baik-baik saja." Melihat Chu Yuanba, Chu Guyu segera duduk. Dia tidak berani mengabaikan kakek ini. "Ini bagus jika kamu baik-baik saja." Chu Yuanba tertawa kecil, dan di wajahnya, kebajikan langka muncul di wajahnya. Kemudian dia melirik Chu Nanshan di belakangnya. Melihat itu, Chu Nanshan berkata dengan sedikit malu, "Guyu, itu semua karena anak itu Hongfei diserang secara tidak tepat. Tapi jangan mengutarakannya karena sekarang, luka-lukanya lebih berat dari kamu." Petik 2. Apa? Chu Hongfei juga terluka? Chu Guyu agak terpana. "Ah." Chu Nanshan tertawa getir, tetapi tidak mengatakan apa-apa lagi dan menatap Chu Feng dengan penuh arti. Mengikuti tatapan Chu Nanshan, Chu Guyu menatap kosong pada awalnya. Tetapi tak lama setelah itu seperti dia memikirkan sesuatu dan warna wajahnya berubah saat dia terkejut. Tepat pada saat itu, Chu Yuanba juga berbicara. "Feng, terima kasih untuk hari ini, atau wajah keluarga Chu kita benar-benar akan diinjak-injak oleh keluarga Su." Saat Chu Yuanba berbicara, dia mengeluarkan 10 Sein Spirit Grasses dari sakunya dan memberikannya kepada Chu Feng. Melihat itu, semua orang tidak bisa membantu tetapi bingung. Hadiah mendapatkan tempat pertama dalam kompetisi hanya 2 Sein Spirit Grasses. Tapi sekarang Chu Yuanba mengambil 10. Itu bukan jumlah kecil. "Kakek, apa artinya ini?" Chu Feng pura-pura tidak mengerti. "Ini yang harus kamu dapatkan. Ambil. Jika kamu menerimanya, aku bisa merasa lebih nyaman." Saat dia berbicara, Chu Yuanba memiliki wajah meminta maaf. Meskipun dia tidak pernah menyulitkan Chu Feng, dia tidak pernah menghentikan adegan di mana Chu Feng diintimidasi oleh keluarga Chu. Adapun alasannya, itu sangat sederhana. Itu karena dia juga tidak menyukai Chu Feng di dalam hatinya. Tapi hari ini, jika bukan karena Chu Feng, keluarga Chu-nya akan menjadi bahan tertawaan orang banyak. Juga karena Chu Feng, prestise keluarga Chu meningkat beberapa kali. Baru saja, sudah ada beberapa orang dari kekuatan yang berbeda yang menyatakan niat baik mereka terhadap keluarga Chu. Chu Yuanba tahu bahwa itu disebabkan oleh Chu Feng, dan juga karena itu, Chu Yuanba merasa lebih bersalah terhadap Chu Feng. "Venger." Melihat bahwa Chu Feng ragu-ragu, Chu Yuan dengan cepat mendesaknya. "Kalau begitu terima kasih kakek." Chu Feng menerima Sein Spirit Grasses tetapi dia tidak tersenyum.
Chu Yuanba tidak keberatan dengan tindakan Chu Feng. Sebaliknya, dia senang. Dia berbalik dan berkata kepada Chu Yuan, di masa depan, suplemen tahunan untuk Venger adalah 5 Saint Spirit Grasses. Dengan kata-kata Chu Yuanba, tidak hanya orang lain, bahkan Chu Yuan heran. Belum pernah ada perawatan seperti itu sebelumnya, dan Chu Yuanba jelas ingin mengembangkan Chu Feng dengan baik. Meskipun, pada saat itu, wajah Chu Nanshan dan yang lainnya tidak baik, mereka tidak berani mengatakan apa-apa. Karena, dalam keluarga Chu Yuanba seperti langit. Bahkan jika posisi tuan keluarga berubah, Chu Yuanba masih menjadi bos sebenarnya dari keluarga Chu. Kalian bertiga terus mengobrol. Ingatlah untuk merawat cedera Guyu. Meskipun hari ini kamu adalah tuannya, jangan abaikan hubungan keluarga. Chu Yuanba menginstruksikan Chu Yuan. Aku mengerti, ayah. Jawab Chu Yuan. Chu Yuanba menatap Chu Feng, dan melihat wajah dingin Chu Feng. Chu Yuanba dengan canggung tersenyum dan membawa kerumunan dan pergi. Ayah, lihat sikap Chu Feng. Dia benar-benar juga. Tepat saat mereka berjalan keluar dari halaman, Chu Nanshan mulai mengkritik Chu Feng. Diam. Tapi yang dia dapatkan adalah teguran marah dari Chu Yuanba. Dia menunjuk kerumunan dengan wajah dingin dan berkata dengan ekspresi yang sangat serius. Dengarkan kalian semua. Aku tidak ingin mendengar ada yang mengatakan hal buruk tentang Venger. Petik 2. Jika aku mendengarnya, tidak peduli siapa itu akan ditangani, tanpa kecuali, oleh hukum keluarga. Mendengar kata-kata itu, wajah Chu Nanshan dan yang lainnya memucat. Mereka tidak berani mengatakan apa-apa karena mereka tahu di masa depan, dalam keluarga Chu, mereka tidak bisa menyinggung Chu Feng lagi. Ayah, kamu tuannya sekarang? Dengan ruangan itu, Chu Feng terkejut. Iya, untuk bisa mendapatkan posisi master ini semua berkat kamu, anakku yang berharga. Chu Yuan juga semua tersenyum. Aku tidak akan pernah berpikir bahwa kamu menyembunyikan begitu banyak hal. Hehe. Chu Feng juga tersenyum sangat bahagia saat dia menghadapi pujian ayahnya. Dia bekerja sangat keras untuk menjadi kebanggaan Chu Yuan, dan hari ini, tampaknya keinginannya tercapai. Ayah, saudara, apa yang terjadi di sini? Akhirnya, Chu Guyu yang berkepala kabut berbicara. Melihat itu, Chu Yuan tersenyum pada awalnya. Lalu dia menggambarkan semuanya dengan detail yang terjadi di tempat pelatihan seni bela diri setelah Chu Feng pergi. Yang termasuk tokoh-tokoh meninggalkan keluarga Su yang menyesal. Pengumuman Chu Yuanba bahwa Chu Yuan akan mengambil posisi master, menyatakan niat baik terhadap berbagai kekuatan, Setelah mengetahui semua itu, Chu Guyu membuka mulutnya lebar-lebar, dan dia sangat terkejut sehingga dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Tatapannya terhadap Chu Feng anehnya menjadi rumit. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa kakaknya akan seperti itu. Tapi tidak peduli apa, sebagai kakak dari Chu Feng, dia benar-benar merasa bahagia untuk Chu Feng. Karena, dia tahu, saudaranya tidak lagi membutuhkan perlindungannya. Setelah pertemuan itu, Chu Feng menjadi topik diskusi hangat di wilayah dalam jarak 100 mil. Banyak orang tahu bahwa keluarga Chu menghasilkan jenius budidaya bela diri yang baru berusia 15 tahun. Beberapa orang bahkan sangat membesar-besarkan Chu Feng. Sesuatu tentang memecahkan panggung dengan satu kaki, badai yang diciptakan dengan satu nafas dan berlebihan hanya menjadi legenda. Beberapa orang bahkan mulai curiga apakah Chu Feng adalah manusia atau bukan. Tapi, tidak peduli apa, Chu Feng jelas merupakan topik yang paling diperhatikan di daerah pegunungan.
terutama di dalam keluarga Chu. Di bawah tekanan Chu Yuanba, tidak ada yang berani mengatakan hal buruk kepada Chu Feng dan tidak ada yang berani tidak sopan kepada Chu Feng. Mereka tidak punya pilihan selain menghadapi Chu Feng dengan sikap yang sama sekali baru dan mengenalinya secara berbeda. Pada hari itu, Chu Feng dan yang lainnya kembali ke sekolah Azure Dragon. Ketika pergi, Chu Feng memberi Chu Guyu secari kertas dan mengatakan kepadanya bahwa dia hanya bisa membukanya setelah dia pergi. Ada sesuatu di bawah bantalmu. Itulah isi selip kertas. Melihat Chu Feng dan yang lainnya yang menunggang kuda dan secara bertahap semakin jauh, Chu Guyu tanpa daya menggelengkan kepalanya. Dia tidak tahu lingkaran apa yang digerakkan kakaknya. Tapi, setelah kembali ke kamarnya, dia masih dengan anehnya mengangkat bantalnya. Chu Guyu memasang ekspresi tenang saat dia mengangkat bantal karena itu tidak penting. Tapi, wajahnya langsung berubah seperti ombak karena di bawah bantalnya, ada 10 Saint Spirit Grasses. Jumlah itu tidak banyak untuk Chu Feng yang memurnikan 2 bed spiritual dan puluhan Saint Spirit Grasses, tetapi untuk Chu Guyu itu adalah jumlah yang sangat besar. Setelah terkejut, Chu Guyu tiba-tiba tertawa. Dia melihat ke arah sekolah Azure Dragon dan bergumam, sepertinya kakak laki-laki harus bergantung pada adik laki-laki mulai sekarang. Bab 39 menampilkan kekuatan. Chu Feng melakukan layanan hebat untuk keluarga Chu sehingga Chu Yuanba ingin fokus mengembangkan Chu Feng. Semua orang di keluarga Chu tahu tentang itu sehingga sikap mereka terhadap Chu Feng juga berubah. Di jalan kembali ke sekolah Azure Dragon, orang-orang yang memusuhi Chu Feng mulai mengambil inisiatif untuk lebih dekat dengannya. Tapi selain Chu Yue, sikap Chu Feng saat menghadap mereka hanya bisa dingin atau panas. Melihat Chu Feng dan Chu Yue bercanda bersama, bermain-main, dan menjadi hidup. Banyak orang tanpa henti iri pada Chu Yue dan juga pada saat yang sama mereka menyesali tindakan mereka terhadap Chu Feng. Usus mereka bahkan menjadi hijau, tetapi mereka hanya bisa menyesal karena satu-satunya hal yang tidak dimiliki dunia adalah obat penyesalan. TN, intestines becoming green, tanda hubung lebih besar dari intestines only become green after dying. So it's exaggerating that they died from regret. Chu Yue, jika kamu memiliki sesuatu, ingatlah untuk menemukan aku. Kamu tahu di mana tempat tinggal aku. Petik 2. Setelah tiba di sekolah Azure Dragon, Chu Feng hanya mengucapkan selamat tinggal pada Chu Yue dan tidak peduli dengan perasaan orang lain saat dia pergi sambil menyombongkan diri. Ekspresi Chu Wei sangat rumit saat dia melihat ke belakang Chu Feng. Dia benar-benar ingin mengatakan kepada Chu Feng, bergabunglah dengan aliansi Chu. Jika kamu mau, kamu bahkan dapat mengambil alih posisi sebagai kepala aliansi. Petik 2. Tetapi dia tidak bisa mengatakan itu karena dia tahu bahwa dia tidak punya wajah untuk mengatakannya. Dia juga tahu Chu Feng tidak akan masuk bahkan jika dia mengatakan itu. Bahkan dia merasa bahwa Chu Feng tidak pantas mendapatkan aliansi Chu. Chu Feng yang mampu mengalahkan seseorang yang berada di tingkat 7 dari dunia roh. Bahkan di seluruh pelataran dalam, dia tentu saja terlihat luar biasa. Chu Feng tidak langsung kembali ke kediamannya. Dia datang ke lokasi pemilihan misi pengadilan dalam. Para murid pelataran dalam cukup bebas, tetapi banyak orang masih rela tetap di sekolah untuk berkultivasi karena sekolah Azure Dragon dapat menyediakan sejumlah besar sumber daya budidaya. Selain berburu obat spiritual tahunan,
lokasi pemilihan misi ini dapat dikatakan sebagai satu-satunya rute untuk mendapatkan sumber daya budidaya. Seperti namanya, lokasi pemilihan misi adalah untuk memilih semua jenis misi, dan setelah selesai, hadiah yang sesuai akan diberikan. Ada misi ringan dan ada yang lebih serius. Yang ringan menemukan barang untuk orang atau mengawal konvoi, sedangkan yang lebih serius membunuh monster atau membantu dalam perkelahian. Adapun imbalan untuk misi, secara alami, mereka terkait dengan kesulitan. Mengapa semua misi ini sangat sederhana? Chu Feng berdiri di dalam aula utama lokasi pemilihan misi sambil mendukung dagunya dengan tangannya. Dia melihat ke sana kemari di atas pelat misi yang digantung di papan misi. Tetapi setelah mencari waktu yang baik, dia tidak menemukan apapun yang dia sukai. Karena petir ilahi di tubuhnya, jika Chu Feng ingin meningkatkan tingkat kultivasinya, jumlah energi spiritual yang ia butuhkan akan semakin besar. Itu tidak akan hanya diselesaikan oleh beberapa Sein Spirit Grasses. Jadi itu sebabnya Chu Feng meletakkan tujuannya saat ini di bed spiritual. Tetapi, setelah melihat-lihat seluruh papan misi, hadiah tertinggi untuk sebuah misi hanyalah beberapa Sein Spirit Grasses. Bed spiritual, bahkan tidak perlu memikirkannya. Sepertinya aku hanya bisa menumpuk hal-hal kecil untuk membentuk yang hebat. Berpikir pada titik itu, Chu Feng melakukan keputusan gila. Dia menjentikkan lengannya dan dengan gila meraih semua piring misi tingkat kesulitan tinggi yang memberi hadiah Sein Spirit Grasses di papan misi ke tangannya. Mengutuk, lihatlah apa yang dilakukan bocah itu. Apakah dia gila? Dia tidak di sini untuk membuat masalah, kan? Tindakan Chu Feng tidak diragukan lagi menarik perhatian orang. Di mata mereka, dengan usia Chu Feng, paling banyak ia akan berada di tingkat 4 dari dunia roh. Misi dengan tingkat kesulitan tinggi membutuhkan setidaknya tingkat ke-6 dari ranah roh untuk menyelesaikan yang bukan sesuatu yang bisa dia lakukan. Jadi, setiap orang merasa bahwa jika Chu Feng tidak gila maka dia menciptakan masalah. Tetapi, bagaimanapun juga, ada misi dengan kesulitan tinggi terbatas. Jadi, setelah mengambil semua misi yang memberi hadiah Sein Spirit Grasses, Chu Feng mengarahkan pandangannya ke misi kesulitan sedang. Jika Chu Feng dengan gila mengambil plat misi kesulitan tinggi, itu hanya akan menarik perhatian mereka. Tetapi jika Chu Feng mengulurkan tangannya ke arah pelat kesulitan menengah, itu akan menarik kebencian mereka. Oi, apa yang sedang kamu lakukan? Apakah kamu memiliki masalah? Tiba-tiba, seseorang berteriak. Chu Feng mengerutkan kening dan menatap orang yang berteriak padanya. Baru pada saat itulah dia menemukan bahwa dia mengenal orang itu. Dia adalah seseorang yang memasuki ujian murid pengadilan dalam pada saat yang sama dengan Chu Feng, dan juga orang yang sangat dipikirkan orang, Duan Yuxuan. Wajah Duan Yuxuan saat ini sangat jelek. Setelah mencari keras untuk waktu yang lama, dia akhirnya menemukan misi yang dia sukai. Tapi Chu Feng baru saja meraihnya. Jika Chu Feng benar-benar menginginkan misi, maka itu akan baik-baik saja. Tapi jelas Chu Feng tidak, jadi Duan Yuxuan tidak bisa mentolerir itu. Kamu mengutukku? Tanya Chu Feng dengan tenang. Jadi bagaimana kalau aku? Apakah kamu memiliki masalah? Apakah kamu pikir ini dibuka oleh keluarga kamu? Dari apa yang bisa kulihat, dengan meraih misimu, kamu hanya di sini untuk membuat masalah. Bang. Sebelum Duan Yuxuan bahkan selesai berbicara, tamparan yang jelas mendarat di wajahnya. Kekuatan yang kuat membuat Duan Yuxuan merasa bahwa dia melayang sejenak saat seluruh tubuhnya terbang.
Saat dia mendarat, dia membuka mulutnya dan 3 gigi keluar. Hua. Kerumunan menjadi gempar karena baru saja, semua orang bisa merasakan bahwa pemuda yang tampaknya tidak mengesankan itu adalah seorang ahli tingkat 6 dari dunia roh. Auranya juga sangat tebal dan semua itu membuat orang tak bisa berkata-kata. Tingkat 6 ranah roh. Meskipun itu bukan yang terkuat di pelataran dalam, untuk bisa mencapai level 6 pada usia itu sudah membuat orang kaget. Saudara naga dan macan di aliansi sayap juga berada di tingkat ke-6 dari wilayah roh, dan jelas, orang muda di depan mereka lebih kuat daripada saudara. Chu Feng mengabaikan tatapan kaget dari kerumunan saat dia memasukkan sejumlah besar piring misi ke tasnya di bahunya. Dia menunjuk Duan Yuxuan yang ada di tanah dan berkata, "Perhatikan saat kamu berbicara lain kali. Aku akan mengambil berapa banyak misi yang aku inginkan dan tidak ada hubungannya dengan kamu." Petik 2. Setelah mengatakan itu, Chu Feng dengan elegan pergi. Dengan kekuatannya saat ini, orang-orang di level 7 dari dunia roh bahkan tidak cocok untuknya. Bahkan melawan orang-orang yang berada di level 8 dari dunia roh, selama dia menggunakan semua yang dia miliki, dia bisa memiliki pertempuran juga. Dari apa yang dia ketahui, di seluruh pelataran dalam, orang-orang terkuat tampaknya hanya berasal dari tingkat 8 dan tidak ada lebih dari 10 orang yang seperti itu. Jadi, di seluruh pelataran dalam, tidak banyak orang yang dia takuti. Selain itu, setelah berhubungan dengan Su Mei, dia tidak khawatir tentang kecurigaan orang-orang terhadap bakatnya yang berkembang yang disebabkan oleh tubuh istimewanya. Lagi pula, di pelataran dalam, sudah ada seorang jenius seperti Su Mei. Untuk mengetahui, di sekolah Azure Dragon, di Provinsi Azure, dan bahkan di seluruh 9 provinsi, akan ada jenius yang lebih mengesankan bahkan tak terhitung jumlahnya. Jadi, skill bawaan saat ini yang dia tampilkan tidak layak dicurigai. Itulah sebabnya Chu Feng merasa bahwa tidak perlu menyembunyikan kekuatannya lagi. Setidaknya dia tidak akan menurunkan kepalanya ke arah orang lain. Setelah mengalami pertemuan keluarga Chu Feng juga menemukan sebuah prinsip. Hanya dengan kekuatan yang kuat orang akan menghormatinya. Jadi, mulai sekarang, dia tidak akan memiliki jejak pengekangan terhadap orang-orang yang tidak menghormatinya. Siapa lelaki ini? Tekanan yang dia keluarkan sekarang cukup menakutkan. Aku tidak berpikir bahwa aku pernah mendengar tentang dia sebelumnya. Orang-orang memulai diskusi ketika mereka melihat ke belakang Chu Feng yang anggun. Aku tahu siapa dia. Dia adalah Chu Feng. Dan dia juga orang yang menolak undangan aliansi sayap. Tepat pada saat itu, seseorang meneriakkan itu. Dengan kata-kata itu, kerumunan berseru kaget sekali lagi. Adapun Duan Yuxuan yang sedang berbaring di lantai, dia memiliki rasa takut yang tersisa. Seseorang yang berada di level 6 ranah spirit dan juga yang mendapat dukungan dari Wings Alliance bukanlah seseorang yang bisa dia sakiti. Bab 40. Iam Su Mei Lover. Menyingkir dari hadapanku. Jika kamu berani untuk terus memblokir aku maka aku akan menghancurkan kamu. Tapi ketika Chu Feng meninggalkan lokasi pemilihan misi, dia mendengar suara tajam seorang gadis. Su Mei. Mendengar suara itu, Chu Feng tidak bisa membantu tetapi khawatir. Dia bahkan berpikir bahwa Su Mei menemui masalah sehingga dia dengan cepat pergi ke arah suara itu. Memang, di dekatnya, ia menemukan sosok Su Mei. Tapi saat ini sekitar Su Mei sekitar selusin anggota Sword Alliance.
Mereka tidak menyembunyikan aura mereka sehingga Chu Feng jelas bisa merasakan bahwa sebagian besar orang di sana berada di tingkat 5 ranah spirit. Yang terkuat adalah seorang pria muda dan dia berada di level 6 dari dunia roh. Orang itu memiliki sosok tinggi, wajah putih, alis tebal, dan mata besar. Dapat dikatakan bahwa dia adalah anak laki-laki yang cantik. Dia saat ini dengan sinis tersenyum pada Su Mei dan kelompok Sword Alliance member menggoda Su Mei di depan orang banyak. Tapi mungkin karena status khusus Su Mei, godaan dari pria berwajah putih memiliki level yang cukup sehingga membuat Su Mei sangat tidak senang dan ada tanda-tanda dia bersiap untuk mundur. Melihat itu, Chu Feng yang awalnya ingin membantu langsung menghentikan langkahnya. Dia jelas memahami kekuatan Su Mei. Dia berada di tingkat 7 dari dunia roh namun orang-orang itu masih berani mengganggu Su Mei. Mereka hanya ingin mati. Tapi, jelas, gadis itu masih tidak mau mengekspos kekuatannya sehingga dia dengan kuat menahan dan tidak menyerang. Jadi, Chu Feng baru saja bergabung dengan pengamat untuk keaktifan dan secara tersembunyi tertawa di dalam hatinya. Aku akan melihat berapa lama lagi kamu bisa menanggung ini. Nyonya Su Mei, aku, Jian Chen, benar-benar menyukaimu. Tidak bisakah kamu memberi aku kesempatan? Petik 2. Di seluruh pengadilan dalam, tidak peduli itu status, kekuatan, atau penampilan, siapa yang bisa cocok dengan kamu selain aku, Jian Chen? Laki-laki berwajah putih bernama Jian Chen mengaku dengan emosi yang mendalam. Tapi, sepasang mata pencurinya memindai bolak-balik di tubuh Su Mei. Ketika dia melihat area yang menarik, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menjilat bibirnya. Kamu, daya tahan Su Mei jelas mencapai batas karena hal yang paling tidak ia sukai adalah merasa terganggu oleh seseorang. Tapi ketika dia akan meledak, dia tiba-tiba melihat sosok yang dikenalnya di kerumunan. Sebuah pikiran tiba-tiba terjadi dan dia menarik kembali ekspresinya yang marah sambil berkata dengan sedikit malu pada Jian Chen, "Sebenarnya, aku sudah mencintai seseorang." "Apa? Kamu punya kekasih? Siapa?" Mendengar kata-kata Su Mei, Jian Chen seolah-olah dia terkena pukulan besar dan langsung marah. Su Mei tersenyum bangga, mengarahkan pandangannya ke arah kerumunan dan menggunakan nada yang sangat hangat untuk mengatakan, "Sayang, kamu hanya menonton ketika seseorang menindas aku?" Dan orang yang dia lihat persis dengan Chu Feng di tengah orang banyak. Sialan, Chu Feng bersembunyi berseru di dalam hatinya. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa Su Mei akan menemukannya begitu cepat dan dia bahkan membodohinya. Su Mei jelas menganggapnya sebagai perisai. Meskipun dia tidak senang di hatinya, sebagai seorang pria dan sambil menghadapi tatapan terkonsentrasi dari orang-orang di sekitarnya, bagaimana bisa Chu Feng mundur? Bagaimanapun, dia awalnya berencana untuk membantu Su Mei keluar. "Sayang, aku baru saja tiba. Bajingan mana yang menggertakmu? Aku akan membantu kamu merawatnya." Chu Feng melakukan akting saat ia berjalan keluar dari kerumunan. Dia datang di depan Su Mei, tersenyum sinis, lalu melakukan tindakan yang benar-benar membuat semua orang terpana. Dia melambaikan tangannya dan angin kencang menyapu. Itu mendorong kecantikan kecil yang lembut, Su Mei, ke pelukannya. Adegan itu benar-benar bisa dikatakan membuat mata orang melebar dan rahang jatuh. Setiap orang membuka mulutnya lebar-lebar dan beberapa orang hampir saja jatuh bola matanya. Siapa Su Mei? Dia adalah seorang jenius yang semua orang tahu di pelataran dalam dan juga kecantikan yang terkenal. Meskipun tidak banyak orang yang melihatnya, mereka yang melihatnya benar-benar terpesona oleh kecantikannya.
Banyak orang bahkan melihatnya sebagai dewi di mata mereka. Mereka yang memiliki kemampuan dan latar belakang yang kuat secara langsung mengaku kepada Su Mei. Jian Chen ini hanya salah satu dari mereka. Kamu digoda dengan di depan begitu banyak orang. Su Mei juga marah sampai kedua matanya terbakar. Tetapi setelah berpikir bahwa itu untuk dirinya sendiri, dia sangat menentang amarahnya. Tidak hanya dia tidak mundur, dia dipenuhi dengan senyum kebahagiaan dan terus tinggal di pelukan Chu Feng. Saat itu, Chu Feng bisa merasakan dua bola kelembutan menyentuh perutnya. Perasaan nyaman itu langsung membuatnya bergetar sekali. Setelah itu, dia tidak bisa membantu tetapi lebih erat merangkul Su Mei sedikit dan menikmati perasaan lembut sebanyak yang dia suka. Sialan, siapa kamu? Saat dia melihat dewinya sendiri dipeluk oleh orang lain di depannya, Jian Chen hanya merasa kemarahan menyerang hatinya dan niat membunuh dikeluarkan dari tubuhnya. Siapa aku? Akulah yang dicintai Su Mei. Chu Feng menjulurkan dadanya dan mengangkat kepalanya sambil berkata dengan bangga. Kamu bajingan. Su Mei mengutuk dalam hatinya. Semua orang bisa mencari tahu apa maksud Chu Feng. Maknanya adalah bahwa Su Mei mencintainya, bukan sebaliknya. Sial, aku akan menghancurkanmu. Akhirnya, Jian Chen meledak. Dia menarik pedang di belakang punggungnya dan menikam ke arah Chu Feng. Sayang, rawat dia untukku. Hal yang membuat Chu Feng terdiam adalah Su Mei dalam pelukannya benar-benar mendorongnya keluar. Dorongan itu memiliki banyak kekuatan di dalamnya dan itu langsung mendorongnya ke arah pedang Jian Chen. Itu hanya mengambil keuntungan dari Chu Feng dan dia membalas dendam tanpa menyamarkannya. Tapi kekuatan apa yang dimiliki Chu Feng? Orang-orang di level 7 dari ranah spirit bahkan tidak layak menjadi lawannya, apalagi seseorang dari level 6. Bang! Chu Feng bersandar ke samping dan menghindari serangan Jian Chen. Setelah itu, dia mengangkat kakinya dan langsung menendang Jian Chen ke kondisi yang menyedihkan. Nak, kamu ingin mati. Melihat itu, selusin anggota pedang aliansi yang tersisa melambaikan pedang di tangan dan dengan cekatan memotong ke arah Chu Feng. Tapi, bagaimana mereka bisa menjadi lawan Chu Feng? Dalam sekejap, selusin orang dipukuli sampai titik di mana mereka berdarah dari hidung mereka, memar di seluruh tubuh mereka, berguling-guling di lantai, dan melolong kesakitan. Chu Feng menginjak tubuh Jian Chen dan berkata dengan agresif, jika kamu berani mengganggu sayangku di masa depan, aku akan mematahkan semua gigimu. Setelah mengatakan itu, Chu Feng pergi ke depan Su Mei sambil tertawa dan memeluknya tanpa menahan diri. Dia kemudian berkata, mari kita duduk di sana sayang. Kemudian dengan angkuh berjalan menuju kediamannya sendiri. Siapa lelaki ini? Dia berani melakukan itu pada Su Mei. Petik 2. Melihat adegan di mana mereka berdua bergantung satu sama lain ketika mereka pergi, pada saat yang sama ketika orang-orang mencurigai identitasnya, suara memilukan juga bisa didengar. Saat mereka berjalan, Chu Feng benar-benar tidak terkendali. Dia dengan erat memeluk Su Mei dalam pelukannya sementara sama sekali mengabaikan tatapan jijik Su Mei dan juga tangan kecil yang secara tersembunyi mencubit lengannya. Ini adalah pikiran Chu Feng, bahkan aku harus menahan rasa sakit, aku masih akan mengambil keuntungan kecil darimu. Yang disebut, jika kamu tidak mengambil keuntungan dari hal-hal kecil, maka kamu tidak mengambil keuntungan sama sekali. Ini adalah harga untuk menganggapku sebagai tameng. Petik 2. Bajingan, cukup. Saat mereka memasuki kediaman Chu Feng, Su Mei mendorong Chu Feng pergi. Embusan angin lewat, dan tendangan tajam Su Mei menghampirinya.
Sial. Chu Feng kaget karena Su Mei melampaui dia, tidak peduli apakah itu kecepatan atau kekuatan. Gadis ini sudah berada di level 8 dari dunia roh,